Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 25 Bahasa Indonesia, Institut Teknologi 10 November akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget dalam Kehidupan Sehari-hari di Lingkungan Mahasiswa. Saya Winnie Febisyana, dan ini rekan-rekan saya yaitu Ahmad Fadlul Azim, Gabriela Rintai Sendini, Muhammad Naufal Daniswara, Nalendra Mahardika Taki, dan Reinhard Abram Onwardo. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai abstrak. Abstrak karya tulis ilmiah kami berisi mengenai tujuan penelitian, yaitu mengetahui seberapa sering mahasiswa dalam menggunakan gadget, serta dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan gadget ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuesioner dengan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa di berbagai universitas, dan juga metode kuantitatif. Jumlah respondennya yaitu sebanyak 97 mahasiswa. Dan dari penelitian ini didapatkan hasilnya yaitu rentang waktu terbanyak penggunaan gadget yang dipilih oleh mahasiswa adalah selama 5-10 jam. Kemudian didapatkan juga dampak positif dan negatif yang dirasakan. Dengan dampak positifnya yaitu kemudahan mendapatkan informasi dan berkomunikasi, hiburan, dan media untuk belajar secara digital. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kecanduan, menjadi malas, berdampak buruk terhadap kesehatan mata, dan pola jam tidur yang berantakan. Kemudian untuk kata kuncinya adalah gadget, interaksi sosial, metodologi penelitian, dan pengaruh gadget. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam karya tulis kami, latar belakang ini kami bagi menjadi 4 paragraf. Dengan paragraf pertamanya menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menyebabkan munculnya berbagai macam variasi gadget. Dan pada zaman sekarang ini, gadget tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak juga sudah mulai menggunakan gadget. Untuk paragraf kedua, kami mengutip dari karya tulis ilmiah milik Kursiwi yang dipublikasikan pada tahun 2016, yaitu menjelaskan mengenai bahwa gadget ini memiliki peranan yang sangat penting di lingkungan perkuliahan, seperti untuk pengecekan jadwal kuliah dan untuk menunjang kehidupan sosial mahasiswa. Namun terdapat pengaruh buruknya juga dari penggunaan gadget ini. Sebagai contohnya adalah mahasiswa menjadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena terlalu asyik bermain gadget. Kemudian untuk paragraf ketiga, kami mengutip dari karya tulis ilmiah milik Mariam F. dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada tahun 2018. Yang mana dilakukan penelitian oleh tim Universitas Sunal Zainal Abidin Malaysia mengenai dampak penggunaan gadget, dan didapatkan pengaruh baiknya yaitu digunakan untuk mengirim pesan dan mencari informasi mengenai perkuliahan. Sedangkan pengaruh buruknya dari penggunaan gadget ini sendiri adalah menjadi konsumtif dalam membeli gadget. Untuk paragraf 4, latar belakang ini menjelaskan mengenai bahwa penggunaan gadget memang memberikan dampak baik sekaligus buruk bagi penggunanya. Yang mana jika dampak buruknya ini tidak segera disadari, maka akan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi penggunanya itu. Akan tetapi dengan kesadaran diri dari penggunanya itu sendiri, tentu saja dampak buruk ini bisa diminimalisasi. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama adalah berapa lama waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam menggunakan gadget, dan yang kedua apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dalam kehidupan mahasiswa. Tujuan kita ingin mengetahui seberapa penting atau sering penggunaan gadget di mahasiswa dan dampak positif atau negatif yang terjadi. Metodenya kita menggunakan metode kuantitatif atau data observasi dalam bentuk angka, dan kita juga menggunakan metode kuesioner yang kita buat untuk disebarkan ke mahasiswa. Dan yang ketiga ada manfaat. Di sini manfaatnya kita bagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teori. Untuk manfaat teoritis sendiri dapat menambah pengetahuan atau wawasan dalam penggunaan gadget di kehidupan sehari-hari, dan mahasiswa dapat memberikan informasi ini kepada teman, kerabat, keluarga mengenai dampak positif atau dampak negatif dari penggunaan gadget ini. Baik, selanjutnya yaitu studi pustaka.
Studi pustaka atau studi literatur yang kami gunakan yaitu dari Kursiwi dengan judul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Semester 5. Membahas mengenai dampak-dampak penggunaan gadget dalam berkehidupan sosial yang dirasakan oleh mahasiswa semester 5 dengan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada metode dan sampel penelitiannya. Sedangkan untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh baik dan buruk dari penggunaan gadget. Kemudian ada dari Mariam F. dengan judul The Effect in Cognitive, Affective, and Behavior of Using Electronic Gadget Among University Students. Mengkaji mengenai permasalahan penggunaan gadget elektronik yang semakin meningkat sebagai akibat dari perkembangan teknologi modern. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Didapat juga dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget terhadap mahasiswa. Kemudian, untuk hasil data dan pembahasan pada bab 2, berdasarkan data yang didapat dari pengisian kuesioner oleh 97 responden melalui Google Form, didapat data sebagai berikut, yaitu tabel 2.1, gadget dengan pengguna terbanyak adalah smartphone yang digunakan oleh 80 orang dengan persentase penggunaan 84%. Selanjutnya diikuti oleh laptop dengan jumlah responden 12 orang dan persentase pengguna 12%, yaitu diikuti lagi oleh tablet, TV, dan PS 2%, 1%, dan 1% lagi. Setelah dikumpulkannya data, didapatkan rata-rata waktu di urutan pertama yaitu 5-10 jam dengan jumlah responden 58 dan persentase pengguna 60%. Di urutan kedua yaitu lebih dari 10 jam dengan jumlah responden 26 dan persentase pengguna 27%. Dan yang terakhir adalah 1-4 jam dengan jumlah responden 13 dan prestasi pengguna 13%. Setelah itu didapatkan juga data dampak positif dari penggunaan gadget pada mahasiswa, yaitu di yang pertama adalah mudah mendapat informasi dengan jumlah responden 46 dan presentasi pengguna 47%. Yang kedua, mudah berkomunikasi dengan jumlah responden 24 dan presentasi pengguna 22%. Yang ketiga adalah hiburan dengan jumlah responden 19 dan presentasi pengguna 20%. Dan yang terakhir adalah media belajar dengan jumlah responden 8 dan presentasi pengguna 8%. Ya, untuk yang selanjutnya adalah tabel 2.4, yaitu dampak negatif penggunaan gadget pada mahasiswa. Dampak negatif dari penggunaan gadget mahasiswa antara lain yang kita tampilkan adalah kecanduan, berdampak buruk pada kesehatan mata, malas, kurang fokus dalam beraktivitas, pola jam tidur berantakan. Dari seluruh jumlah responden yang mengalami dampak negatif berupa kecanduan yaitu 43 orang dengan persentase sebesar 44%. Yang kedua berdampak buruk pada kesehatan mata yaitu 25 orang yang berarti 26%. Yang malas jumlah respondennya adalah 22 orang dengan persentase sebesar 23%. Yang keempat, kurang fokus dalam beraktivitas, jumlah responden 4 orang yaitu 4%. Dan yang terakhir adalah pola jam tidur berantakan dengan jumlah responden 3 orang yang berarti sebesar 3%. Selanjutnya untuk pembahasannya, dari tabel hasil data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh 97 responden, diperoleh pokok-pokok penting yang menjadi pembahasan dalam menyusun karya tulis ini, yaitu jenis gadget yang digunakan, waktu rata-rata dalam penggunaan gadget, serta dampak positif dan negatif sebuah gadget pada mahasiswa. Kemudian data diolah untuk mendapatkan pembahasan, seperti penggunaan jenis gadget yang paling banyak digunakan dalam lingkup mahasiswa adalah smartphone dan laptop. Kemudian diikuti dengan tablet, televisi, dan PlayStation. Selanjutnya, berdasarkan waktu penggunaan gadget dalam satu hari, didapatkan bahwa mayoritas responden menggunakan gadget selama 5 sampai dengan 10 jam. Penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mahasiswa juga memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain yaitu kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi, mendapatkan hiburan dan media untuk belajar secara digital. Sedangkan dampak negatifnya adalah yaitu mayoritas mahasiswa merasakan efek kecanduan adanya dampak buruk pada kesehatan mata.
Mahasiswa juga merasa malas dan kurang fokus dalam beraktivitas serta pola jam tidur yang berantakan. Oke, di sini saya akan lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab 3, kesimpulan. Jadi dari penelitian yang kita lakukan didapatkan 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, sebanyak 60% responden menghabiskan waktu 5-10 jam, kemudian 27% responden menghabiskan waktu lebih dari 10 jam, dan 13% responden menghabiskan waktu 1-4 jam dalam menggunakan gadget. Kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu dampak positif menggunakan gadget yang paling banyak dirasakan adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi yang dipilih oleh 47% dari total responden. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan yaitu kecanduan yang dipilih oleh 44% dari total responden. Oke, lanjut daftar pustaka. Jadi di sini ada kita mengambil dari bukunya Mariam yang berjudul The Effect in Cognitive, Affective and Behavior of Using Electronic Gadget Among University Students. Buku tahun 2018 yang dipublish di International Journal of Research and Innovation in Social Science. Kemudian ada bukunya Kursiwi yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Semester 5 jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FTIK Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipublis di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2016.